Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita bagaimana membaca huruf demi huruf di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada sebelumnya, bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan pada bab nun sukun dan tanwin beberapa hukum yang terdapat di dalamnya. Bait sebelumnya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana hukum yang pertama di dalam nun sukun dan tanwin, yaitu idhar. Maka kali ini kita akan masuk kepada bait berikutnya, di mana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan di dalam kitab beliau yang berbunyi wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Beliau menuliskan yang artinya wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Wathani yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah idghamun, namanya idgham. Bisittatin atat, yang datang kemudian 6 huruf. Fi yarmaluna indahum qad thabatat, yang terhimpun dalam sebuah lafaz yarmaluna, di mana lafaz yarmaluna menghimpun beberapa huruf yang terdapat di dalamnya, seperti lafaz sebelumnya sittatin atat, 6 huruf yang datang kemudian. Yarmaluna dalam himpunan lafaz yarmaluna ada huruf ya, ada huruf ra, ada huruf mim, ada huruf lam, ada huruf waw dan ada huruf nun. Yarmaluna indahum qad thabatat, yang menurut para ahli di bidang ilmu tajwid hal ini telah disepakati. Beliau menjelaskan bahwasanya hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin itu disebut dengan sebutan idgham. Apa definisi idgham? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Idgham itu artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, di mana huruf yang pertama telah dileburkan ke dalam huruf yang kedua, sehingga seringkali kita menemukan di dalam mushaf Al-Quranul Karim ketika kita membaca hukum idgham, maka di atas huruf kedua setelah pertemuan huruf nun sukun tersebut selalu tertulis tanda tasydid, selalu tertulis tanda baca yang bertasydid. Itu berarti adalah huruf yang pertama telah masuk ke dalam huruf yang kedua, maka itulah yang disebut dengan idgham. Beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melanjutkan baitnya, lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam bait berikutnya menjelaskan akan tetapi, lakinnaha akan tetapi, qismun yudghama, idgham itu terbagi menjadi 2 jenis. Fihi, di dalamnya terdapat bi ghunnatin, ada yang dibaca secara gunnah atau biasa kita mengenali dengan sebutan idgham bi gunnah.
Biyanmu ulima, maka ketahuilah bahwasanya huruf yang dimaksudkan di dalam hukum idgham bi gunnah itu ada 4 yang sepakat para ulama menetapkan biyanmu, yaitu di situ huruf ya, nun, mim, dan waw. 4 huruf ini adalah tergolong ke dalam hukum idgham bi gunnah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwasanya hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin itu adalah disebut dengan idgham. Adapun idgham itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama di sini disebutkan bahwasanya ada idgham yang dikatakan atau yang dibaca secara mendengung, disebut dengan bi gunnah, yaitu idgham bi gunnah, memiliki 4 huruf, yanmu, ya, nun, mim, waw. Adapun definisi dari idgham bi gunnah itu sendiri dijelaskan dalam syarah matan Tuhfatul Atfal oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, bahwasanya apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tadi, ya, nun, mim, waw dalam himpunan lafaz yanmu, maka disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Adapun cara membacanya adalah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Secara jelas Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan nun sukun dimasukkan ke dalam huruf salah satu dari 4 tadi, ya, nun, mim, dan waw. Kemudian terbaca bi gunnah dengan cara mendengung. Perhatikan. Ketika salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw tadi berjumpa dengan nun sukun atau tanwin, maka Syekh Sulaiman menjelaskan cara membacanya, yakni disebut dengan idgham bi gunnah. Saya ulangi sekali lagi. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan definisi idgham bi gunnah itu adalah apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf himpunan yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw, di lain kalimat atau di kosakata yang berbeda, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Dan cara membacanya yakni harus meleburkan atau harus memasukkan huruf nun sukun atau tanwin tersebut ke dalam salah satu huruf yang 4 tadi, entah bertemu dengan ya ataupun nun, mim, dan waw. Maka cara membacanya harus diidghamkan dengan cara mendengung. Contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya misalnya terdapat dalam kosakata man dan kosakata yaqul. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, maka cara membacanya adalah diidghamkan. Perhatikan sahabat, perlu diingat, cara membacanya adalah diidghamkan. Kosakata man dan kosakata yaqul tidak boleh dibaca secara jelas. Contoh, man yaqul, maka dalam kaidah ilmu tajwid cara membaca seperti itu adalah salah. Yang benar adalah memasukkan atau mengidghamkan dengan disertai suara mendengung. Man yaqulu tidak boleh dibaca secara jelas. Man yaqul, salah. Yang benar adalah man yaqulu. Maka itulah penjelasan cara membaca idgham bi gunnah oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri.